Tapi di sini terkait bukti Anda tidak mengeluarkannya ya, tidak sama sekali disinggung di jawaban nomor A ini. Jadi ini tidak memiliki poin yang maksimal teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023 untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke soal yang nomor 8 ya. Karena nomor 1 sampai nomor 7 spesial saya bagikan hanya untuk teman-teman yang sudah berlangganan. Oke, kita langsung bahas yang nomor 8. Anda adalah salah satu karyawan di bidang marketing. Suatu hari manajer Anda terlibat permasalahan dengan rekan kerja Anda. Anda memiliki sebuah bukti yang menunjukkan bahwa manajer Anda salah, namun sayangnya ia tak mau mengaku dan menyalahkan rekan kerja Anda. Tindakan Anda adalah A. Saya akan membela rekan kerja saya sebab saya peduli. B. Saya akan membela manajer saya agar tidak dipecat. C. Saya tidak memihak siapapun sebab saya netral. Atau yang D. Saya akan mengeluarkan bukti yang saya miliki. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini teman-teman kita lihat Anda memiliki sebuah bukti yang menunjukkan bahwa manajer Anda ini salah, sedangkan dia selalu menyalahkan rekan kerja lainnya. Tindakan Anda adalah saya akan membela rekan kerja saya sebab saya peduli. Ini rekan kerjanya memang dibela teman-teman, benar ya. Tapi di sini terkait bukti Anda tidak mengeluarkannya ya, tidak sama sekali disinggung di jawaban nomor A ini. Jadi ini tidak memiliki poin yang maksimal teman-teman. Kemudian yang B, saya akan membela manajer saya agar tidak dipecat. Manajer Anda tahu salah teman-teman. Di soal sudah disebutkan manajer Anda ini salah, kenapa dibela? Meskipun Anda takut dipecat, no teman-teman. Kemudian yang C, saya tidak memihak siapapun sebab saya netral. Ini tidak menyelesaikan masalah teman-teman, tidak boleh dipilih. Kemudian yang D, saya akan mengeluarkan bukti yang saya miliki. Nah oke, siapapun yang salah teman-teman ya, bukti yang kalian miliki kalian harus teman-teman harus keluarkan ketika ada masalah teman-teman ya. Jadi nomor 8 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Anda dikenal sebagai salah seorang yang paham agama di lingkungan tempat kerja. Suatu hari pimpinan mengutus Anda ke suatu daerah terkait urusan pekerjaan. Orang-orang di sana menilai Anda sebagai orang yang hanya pandai urusan pekerjaan namun tidak masalah agama. Anda merasa biasa saja dengan penilaian mereka dan tidak membantah apapun. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Di sini teman-teman, kalau di lingkungan kerja Anda dikenal sebagai orang yang paham agama, tapi di tempat Anda diutus di desa, sebuah desa ya, mana dia? Oh, sebuah daerah ya, sebuah daerah Anda diutus. Orang-orang di sana menyangka Anda ini hanya pandai pada urusan pekerjaan tapi tidak masalah agama. Ini bertolak belakang antara yang di kantor dengan yang di daerah tersebut, teman-teman ya. Nah, tanggapan kalian, Anda merasa biasa saja dengan penilaian mereka dan tidak membantah apapun. Nah, ini kan tanggapan mereka teman-teman ya, tidak ada ruginya teman-teman dikatakan tidak pandai agama ataupun pandai agama teman-teman ya. Jadi yang ini kalimatnya positif karena sikapnya ya udah biasa saja. Mereka mau penilaiannya seperti apa terserah mereka dan tidak membantah apapun juga tidak masalah teman-teman ya. Kecuali di sana kalian digosipkan melakukan suatu kesalahan baru, itu negatif kalau teman-teman merasa
biasa-biasa saja. Kalau di sini kan mereka hanya beranggapan Anda tidak paham agama ya. Jadi yang ini positif, so jawabannya sangat setuju teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Amina adalah salah satu anggota tim relawan gempa Turki. Suatu hari ia mendapatkan undangan untuk penggalangan dana di Taman Jantung Kota. Akan tetapi seharian ia sudah bekerja dan merasa sangat kelelahan. Jika Anda adalah Amina, maka tindakan Anda adalah A. Pergi ke penggalangan dana setelah istirahat sejenak. B. Izin kepada tim penggalangan dana sebab besok saya masuk kerja. C. Berharap saya akan baik-baik saja di lokasi penggalangan dana. Atau yang D. Pergi sebentar ke penggalangan kemudian izin pulang. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda adalah relawan ya, relawan gempa dan mendapatkan undangan untuk penggalangan dana di Taman Jantung Kota. Tapi masalahnya adalah Anda sudah sangat kelelahan hari itu teman-teman ya. Tindakan teman-teman apa? Yang A. Pergi ke penggalangan dana setelah istirahat sejenak. Pergi ya, intinya ini pergi setelah istirahat. Jadi dia penggalangan dananya dapat dan kelelahannya juga disembuhkan dulu teman-teman ya, istirahat sejenak. Kemudian yang B, izin kepada tim penggalangan dana sebab besok saya masuk kerja. Di sini tidak disebutkan di soal Anda mau masuk kerja atau tidak besok teman-teman ya, tidak disebutkan. Jadi jangan ditambah-tambahin teman-teman ya, apalagi di sini izin kepada tim penggalangan dana. So yang ini tidak lebih unggul daripada yang A, kita eliminasi teman-teman ya. Kemudian yang C, berharap saya akan baik-baik saja di lokasi penggalangan dana. Ini tidak menunjukkan tindakan Anda teman-teman ya secara tersurat, tapi di sini hanya pernyataan teman-teman ya, tidak menunjukkan tindakan secara langsung. Jadi yang C ini juga bisa dieliminasi karena lebih unggul yang A. Kemudian yang D, pergi sebentar ke penggalangan kemudian izin pulang. Nah, mana yang lebih unggul teman-teman, A atau D? Menurut saya adalah yang lebih unggul yang A teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah istirahat sejenak, maka teman-teman sudah menghilangkan kelelahan dan dapat fokus untuk ikut penggalangan dana ini. Jadi tenaga teman-teman maksimal untuk penggalangan dana itu teman-teman. Beda kalau Anda hanya pergi sebentar ke penggalangan dana, di sini Anda sudah sangat kelelahan, mana perginya cuma sebentar langsung izin pulang. Jadi lebih maksimal yang A daripada yang D menurut saya teman-teman. Jadi poin paling tinggi itu yang A. Oke. Nomor 11, saya meninggalkan rekan kerja saya yang tidak mendapatkan ojek online sebab saya khawatir akan terlambat bekerja. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Kalau sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, saya meninggalkan rekan kerja saya yang tidak mendapatkan ojek online sebab saya khawatir akan terlambat. Di sini dia adalah rekan kerja teman-teman ya. Kalau rekan kerja berarti Anda searah. Kalau dia tidak mendapatkan ojek online, kenapa Anda tidak mengajaknya teman-teman ya? Sebab saya khawatir akan terlambat bekerja. Di sini kata khawatir ini belum tentu Anda terlambat bekerja. Sedangkan dia adalah rekan kerja Anda, satu arah ya, satu tempat teman-teman. Kecuali kalau dia beda tempat kerja, mungkin kita akan sedikit terlambat karena mengantarkan dia. Tapi kalau sama-sama jalan satu tempat, ya kalau sama-sama terlambat misalkan ya berdua terlambat. Kalaupun dia tidak ikut, Anda akan tetap terlambat karena satu jalan teman-teman ya, begitu. Jadi yang ini kalimatnya negatif. Jawabannya yang E, sangat tidak setuju teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Anda bekerja pada juragan wifi. Anda dan tim ditugaskan untuk melakukan survei mengenai antusias warga X menggunakan WiFi untuk mendukung kegiatan online-nya sehari-hari. Tentunya untuk kemudian agar warga X menjadi ladang pencarian sehari-hari. Akan tetapi di desa tersebut sangat minim warga yang mengerti terkait gadget terlebih WiFi. Tindakan Anda sebagai langkah awal adalah A. Menjelaskan mengenai pentingnya internet di era saat ini. B. Menjelaskan terkait keuntungan pemasakan WiFi. C. Menjelaskan harga beberapa handphone murah dan berkualitas.
D hanya fokus melakukan survei. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda bekerja di Juragan WiFi, kemudian Anda disuruh melakukan survei mengenai antusias warga X yang kemudian nanti akan dijadikan ladang pencarian, berarti akan dipasangkan WiFi nantinya teman-teman di sana ya. Ini Anda disuruh survei dulu. Nah, kemudian di sana ternyata ditemukan bahwa warga sangat minim warga yang mengerti terkait gadget, apalagi WiFi, sangat sedikit. Nah, tindakan teman-teman apa untuk mengatasi masalah tersebut? A. Menjelaskan mengenai pentingnya internet di era saat ini. Ini adalah salah satu solusi teman-teman ya. Karena kalau Anda usahanya WiFi, maka orang lain harus ngerti tentang WiFi itu untuk apa sih, kemudian internet itu kaitannya teman-teman ya. Nah, ini berkaitan. Kemudian yang B, menjelaskan terkait keuntungan pemasangan WiFi. Ini keuntungan pemasangan WiFi saja. Sedangkan di sini orang-orang warga setempat tidak mengerti tentang gadget, apalagi WiFi. Mana kita mau untuk hanya menjelaskan keuntungannya saja, teman-teman ya. Di sini yang lebih unggul yang A menurut saya. Menjelaskan mengenai pentingnya internet dulu, baru ke keuntungan pemasangan WiFi. Karena kalau pemasangan WiFi saja mereka paham tapi tidak tahu kegunaannya apa, mereka juga malas akan menggunakan pemasangan tersebut. Jadi yang ini juga bukan jawaban yang tepat. Dan yang C, menjelaskan harga beberapa handphone murah dan berkualitas. Ini tidak ada kaitannya dengan soal teman-teman ya. Ini kita eliminasi. Kemudian yang D, hanya fokus melakukan survei. Ini kalau hanya melakukan survei, tidak ada solusi yang diberikan. Sedangkan masalah di soal sudah ada teman-teman ya, tapi solusi tidak diberikan. Jadi yang D juga bukan jawabannya. So yang paling tepat di sini adalah yang A teman-teman ya. Menjelaskan mengenai pentingnya internet di era saat ini gitu teman-teman. Karena masalahnya adalah warga sangat minim pengetahuan tentang gadget, terlebih WiFi gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 13. Saya tidak ingin menegur orang yang sedang merendahkan dan menghina budaya saya sebab saya tidak suka memiliki masalah dengan siapapun. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini Anda tidak ingin menegur orang yang merendahkan dan menghina budaya saya sebab saya tidak suka memiliki masalah dengan siapapun. Oke teman-teman, apakah ini adalah kalimat yang negatif atau positif? Di sini kita lihat dia sedang berarti sedang berlangsung ya. Sedang merendahkan dan menghina budaya Anda. Anda hanya diam saja ya, tidak ingin menegur. Anda hanya diam saja, padahal orang tersebut sedang merendahkan dan menghina budaya Anda. Alasannya adalah tidak suka memiliki masalah dengan siapapun. Ini teman-teman adalah kalimat yang negatif karena dia sedang merendahkan, bukan berlalu ya, tapi sedang berlangsung. Jadi Anda harus mengingatkannya, menegurnya supaya dia tidak menghina budaya Anda. Itu teman-teman ya. Jadi ini kalimat yang negatif, so jawabannya adalah sangat tidak setuju gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 14. Suatu hari saat bermain di taman, Anda melihat seseorang anak menangis. Ia mengaku kehilangan orang tuanya saat bermain lari-larian. Pengunjung taman sangatlah ramai saat itu. Tindakan Anda lah A, menemaninya menunggu orang tuanya, B, membawanya ke pihak keamanan taman, C, menyiarkannya secara live agar banyak dikenali orang, atau yang D, mengantarkannya ke rumah. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda melihat seorang anak menangis yang mengaku kehilangan orang tuanya saat bermain lari-larian. Pengunjung taman sangatlah ramai. Tindakan teman-teman apa? Yang A, menemaninya menunggu orang tuanya. Di sini kita lihat teman-teman ya, anak tersebut berlari-lari. Kita tidak tahu apakah orang tuanya akan dapat menemukannya. Kecuali kalau dia itu diam di tempat, kemudian keluarganya yang pergi, baru kita menemaninya menunggu, mungkin itu solusi. Tapi di sini anak tersebut yang lari-larian teman-teman, jadi yang A bukan solusinya. Dan yang B, membawanya ke pihak keamanan. Di sini kalau kita memberikan ke pihak keamanan, nanti pihak keamanan yang akan mengurus kemudian menyiarkannya siapa yang punya anak yang hilang gitu teman-teman ya. Jadi yang ini salah satu solusi. Kita lihat dulu yang C. Menyiarkannya secara live agar banyak dikenali orang. Di sini kalau kita menyiarkan secara live, banyak orang yang di luar taman juga yang melihatnya, banyak juga yang di taman yang melihatnya. Tapi di sini risikonya adalah banyak orang yang kemungkinan akan mengaku bahwa itu anak saya, dan kemungkinannya juga kalau kita menyiarkan secara live bisa jadi orang tuanya malah tidak menyaksikan live tersebut gitu teman-teman ya. Malah orang lain yang menyaksikan gitu. Kalau yang B ini malah lebih unggul teman-teman dibandingkan yang C. Kenapa?
Karena di keamanan taman ini, di pihak keamanan taman akan menyiarkannya di taman, jadi orang tuanya pasti akan mendengar gitu teman-teman. Jadi yang C ini tidak lebih unggul dibanding yang B. Kemudian yang D mengantarnya ke rumah, ini belum tentu dia tahu rumahnya juga teman-teman. So yang nomor 14 ini yang paling banyak poinnya yang B teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 15. Anda mendapatkan pesan singkat mengenai seseorang yang sedang sakit dan membutuhkan donor darah. Anda memiliki golongan darah sesuai yang diinginkan, akan tetapi Anda sedang tidak dapat mendonor disebabkan berat badan Anda tidak mencukupi. Anda tidak mengirim pesan singkat tersebut ke kontak yang lain meskipun Anda tidak dapat membantu. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silakan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, untuk nomor 15 ini adalah soal nomor terakhir. Silahkan teman-teman bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan menjawab soal nomor 15 ini di kolom komentar. Terima kasih. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, kasih aku tombol teksnya di bawah. Terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.